Penjualan Era Jaya Swasembada Tbk terus melaju di paruh pertama tahun ini ditopang peluncuran iPhone 16 pada April lalu. Ya, Era mencatat kinerja penjualan dan laba bersih yang mengesankan di semester pertama 2025. Penjualan bersih Era Jaya Swasembada Tbk atau Era tercatat menembus 35,04 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2025, naik 5,82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga meningkat 8,54% secara tahunan menjadi 568,29 miliar rupiah. Sehingga laba per saham dasar turut naik dari 33,17 rupiah menjadi 36 rupiah. Head of Legal and Corporate Secretary Era Jaya, Amelia Allen, mengatakan pertumbuhan ini didorong strategi bisnis yang konsisten, seperti diversifikasi produk, efisiensi operasional, serta optimalisasi jaringan distribusi. Penjualan iPhone 16 yang dirilis pada April juga memberi kontribusi besar pada kinerja perseroan. Penjualan telepon seluler dan tablet mendominasi dengan 27,81 triliun rupiah. Disusul aksesoris dan produk lainnya sebesar 5,1 triliun rupiah. Menjelang penghujung tahun, Era tetap optimis dan akan menjalankan strategi adaptif untuk menjaga kinerja di tengah berbagai dinamika pasar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, PT Daya Varia Laboratoria Tbk atau DVLA telah melaporkan kinerja keuangannya selama semester 1 tahun 2025. Ya, laba bersih DVLA naik sedangkan pendapatan bersih menurun. PT Daya Varia Laboratoria Tbk atau DVLA telah melaporkan kinerja keuangannya selama semester 1 2025. Laba bersih DVLA naik sedangkan pendapatan bersih menurun. Melansir laporan keuangan, perusahaan pada Selasa, emiten farmasi ini membukukan laba bersih 121,43 miliar rupiah pada semester 1 2025, meningkat 1,74% secara tahunan dari sebelumnya 119,35 miliar rupiah selama semester 1 2024. Namun pendapatan dari kontrak dengan pelanggan DVLA turun tipis 0,1% secara tahunan dari sebelumnya 1,087 triliun rupiah menjadi 1,086 triliun rupiah di semester 1 tahun ini. Dari segi biaya, beban pokok pendapatan DVLA menurun dari 521,85 miliar rupiah menjadi 493,3 miliar rupiah selama semester 1 2025. Dengan demikian, laba kotor DVLA selama semester 1 2025 yakni senilai 592,79 miliar rupiah, meningkat dari posisi semester 1 2024 sejumlah 565,35 miliar rupiah. Adapun saldo kas dan setara kas DVLA per semester 1 2025 yakni 469,47 miliar rupiah. Di semester sama tahun sebelumnya, jumlah saldo tersebut sebesar 276,06 miliar rupiah. Dari sisi neraca keuangan, DVLA membukukan total aset sebesar 2,39 triliun rupiah hingga akhir Juni 2025. Jumlah ini meningkat dari posisi aset per 31 Desember 2024 yakni sebesar 2,16 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mencatat penurunan kinerja sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Ya, mengutip laporan keuangan perusahaan pada Rabu, pendapatan usaha BSDE tercatat 6,39 triliun rupiah per semester 1 2025. Ini turun 13,01% dari pendapatan usaha per semester 1 2024 yang sebesar 7,34 triliun rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mencatat penurunan kinerja sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Mengutip laporan keuangan perusahaan pada Rabu, pendapatan usaha BSDE tercatat 6,39 triliun rupiah per semester 1 2025. Ini turun 13,01% dari pendapatan usaha per semester 1 2024 yang sebesar 7,34 triliun rupiah. Dilihat dari kelompok produk, segmen penjualan menyumbang 5,54 triliun rupiah, segmen sewa 498,82 miliar rupiah, dan segmen pengelolaan gedung 189,38 miliar rupiah. Lalu segmen jasa pengoperasian jalan tol berkontribusi 47,07 miliar rupiah, segmen arena rekreasi 47,89 miliar rupiah, segmen hotel 33,66 miliar rupiah, segmen pelayanan air 13,7 miliar rupiah, dan segmen lain-lain 12,17 miliar rupiah.
Beban pokok penjualan sebesar 2,33 triliun per akhir Juni 2025 turun dari 2,48 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih BSD sebesar 1,28 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2025. Turun 44,79% year on year dari 2,33 triliun rupiah. Dengan kinerja tersebut, laba per saham dasar menjadi Rp61,59 per akhir Juni dari sebelumnya Rp111,56 pada periode yang sama tahun 2024. Per 30 Juni 2025, BSD memiliki jumlah aset Rp76,64 triliun. Angka ini naik dari Rp76,02 triliun per 31 Desember 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, emiten konglomerasi PT Astra International Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp15,51 triliun di sepanjang semester 1. Raihan laba bersih tersebut turun 2,15% secara tahunan dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, pemirsa, adapun kontribusi laba di segmen usaha otomotif menurun 8% menjadi Rp5,3 triliun. Kemudian laba bersih dari divisi alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi juga menurun 15% menjadi Rp5 triliun. Di sisi lain, laba dari segmen usaha lainnya tercatat bertumbuh seperti divisi agribisnis meningkat 40%, serta segmen usaha jasa keuangan yang tumbuh 6%. Terkait kinerja semester 1, Presiden Direktur Astra International Joni Bunarto Condro menyatakan bahwa kinerja grup mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, seiring dengan kondisi bisnis yang menantang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025 dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia. Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosialnya pada hari Rabu 30 Juli. Trump menyebut India memiliki hambatan perdagangan non-moneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan dengan negara manapun, dan Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar dari Rusia bersama dengan China. Trump pun menekankan hubungan dagang India-Rusia dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina. Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 di mana pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia yang telah mendapatkan tarif berkisar 15 hingga 20%. India sendiri termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025.